ngajinya juga lanjut. Ngaten nggih Bu. Saya mewakili segenap panitia pembangunan Masjid Darul Muttaqin. Betul? Darul Istiqomah mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget, sing boten maringi kebangetan banget, sing edok-edok turu tak dongake lemu kaya sapiku. Makasih yang ngasih sedikit nggak apa-apa, 2.000 5.000 yang penting ikhlas. Tapi kan ya semua ada ganjarane, ada petunge. Yang ngasih sedikit besok di akhirat ganjarannya dapat damar. What is a damar? Damar kalau orang Cilacap bilang sentir alias dian, lampu teplok. Cara lamandau apa Pak Bupati? Dalam? Ublek. Apaan lamandong anak bahasa ublik? Ublik. Yang ngasih sedikit, sing ngasih setitik, uli nang akhirat ublik. Ya lumayan mandan Padang. Yang ngasih duitnya pahalanya 15.000, 20.000, di akhirat ganjarannya dapat lampu listrik tapi cuma 5 watt. Yang ngasihnya banyak dapat lampu listrik neon plus Philip full AC. Soalnya janjinya Gusti Allah bahwa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa orangnya ngasih pahala buat sedekah ibarat nandur biji 1 tukule 7, bijinya 1 tumbuhnya 7, setiap tangkai cabangnya 100 kali 7 berapa Bu? 700 juga masih ditambah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka muslim adalah orang yang mau berserah, berpasrah, menyembah hanya kepada Gusti Allah. Bisa disebut mukmin karena imannya mantap sama Gusti Allah. Bisa sampai mencapai tingkat muttaqin karena iman takwanya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kata Allah, ada muslim disebut zalimul li nafsih. Ada orang Islam namanya zalimul li nafsih, bisa ngelakonin sholat tapi masih suka bikin maksiat. Sholat sih sholat tapi masih jadi rentenir, ngerolas na duit, manak na duit, duitnya pada manak. Sholat sih sholat tapi si seneng dolanan togel, seneng dolanan kipik, dadi gentolodong, tukang main kartu, main judi, main remi. Sholat sih sholat tapi ngegosip, ngerasani tanggane, ngelek-elek wong lia, suka menggibah. Sholat sih sholat tapi tetangga susah deweke bunga, tanggane bunga deweke susah. Sholat sih sholat tapi tanggane tuku tanah deweke atine owah. Tetangga bisa membangun deweke bingung kelabakan. Tetangga beli motor deweke bibire jontor. Tetangga beli kulkas, tetangga beli emas deweke atine kok apal. Tapi Lamando nggak ada orang panasan ya Bu. Ini panasan kena srengenge. Dimaksud saya panasan itu iri sama tetangga. Berangkat ngajing lutik-lutik sebelah. Yuk. Delang sebelah yuk.
Berangkat ngaji kayak Syahrini ayo ya. Kakinya digelangin kabeh. Mune celakan lancipe kayak celurit Madura. Lipstiknya kandel kayak iwak lohan. Dumeh tangannya gelangan bentar-bentar garuk-garuk kukur-kukur baik. Yang diajak ngomong nyambung. Wah sampean jangan heran bu, itu si buat tangannya bekaro gelang utange di mana-mana ada apa ya yang belakang ludik ya aja seru-seru aku tadi melo kerongo kayak si buat tangannya bekaro gelangan itu mas asli. Berangkat ngaji kok ngerasani tanggane, tapi bukan orang Lamando, orang sono. Cilacap. Marani nyong apa? Udah nggak apa-apa lah, wong Cilacap tapi boyongan kang kene. Bukan Cilacap, bukan Lamando, sana ngisor langit adoh. Tetangga beli tanah deweke tani membangun deweke bingung tani tuku motor deweke lambene jontor tani tulkas tuku mas deweke atine panas tanggane tuku truk deweke setruk tanggane tuku parabola deweke tuku paramek tetangga berangkat haji akhirnya deweke mumet mati karena mumet dirujuk ke rumah sakit akhirnya mondok modar ngarep dewek banter salah bukan saya yang ngomong Pak Bupati ini jilbab ijon ini nih. Rumusnya orang sholat kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu buat menjauhkan diri dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Rumusnya orang sholat kalau udah benar sholatnya, udah benar sujudnya, pasti baik akhlaknya. Itu hak paten itu bu. Lah udah sholat kok masih berbuat dosa? Mungkin sholatnya kurang disiplin, suka nyepelein waktu sholat. Yang kedua mungkin sholatnya kurang khusyuk. Yang ketiga mungkin sholatnya kurang tumaninah. Saya akui bu, namanya sholat khusyuk itu susahnya luar biasa. Apalagi model jadi bupati. Dari senyumnya aja saya tahu protokoler. Kalau mumpuni waktunya moler-moler. Iya pak, namanya jadi bupati tanggung jawabnya gede. Apalagi banyak acara, terkadang sholatnya ini tertunda-tunda. Jangankan Pak Bupati, menusa model mumpuni. Kadang sholatnya ini juga ketinggalan bu. Banyak kejadian saya dijanjikan naik pengajian jam 10 pagi. Saya punya prinsip sebelum jam 10 saya harus datang di lokasi sebelum jam 10. Ternyata sambutannya panjang-panjang, acaranya banyak, saya naik jam 11 kurang seperempat. Ternyata karena naiknya jam 11 kurang seperempat, saya turun pengajian jam 1 kurang seperempat. Kenapa saya ngaji tetap 2 jam? Kasihan dong yang ngundang. Ini panitia Tritunggal aja nabung udah setahun. Pengen ngundang mumpuni, masa ngajinya cuman bentar. Kan aku pengertian. Saya naik jam 11 kurang seperempat, turun jam 1 kurang seperempat. Akhirnya saya boro-boro mampir makan. Saya udah ditunggu di lokasi kedua. Akhirnya saya langsung mampir ke masjid. Ternyata jam 1 lebih seperempat masjidnya pintu udah dikunci pak. Akhirnya saya carilah ke rest area, ke pom bensin. Alhamdulillah ada musola, karena darurat situasinya. Saya sholat di musola pom bensin. Udah dapat takbiratul ihram, udah sampai dapat baca suratan, tiba-tiba ada orang gila masuk.
Saya sih nggak kaget tanah wong edan melebu Pak. Cuma barang ada wong edan melebu ya saya memaklumi karena namanya hidup di perjalanan ya seperti itu bisa terjadi. Barang ana wong gemblung melebu aku kemutan sepatuku. Posisi ya, masih pakai mukena saya cincingin mukena saya keluar ke pintu. Alhamdulillah sepatunya si wutuh. Saya masuk lagi ke musola sambil mikir lah, sholat kok mikiri sepatu. Astagfirullah. Berarti selama ini yang saya sepatu nih bukan kakinya. Berarti sing tak sepatu nih ki atine. Pantes kalau ada orang sandalnya baru sing kepidek sandale nang kancane, sing kepidek sandale tapi sing lara atine. Apa nyong termasuk hubbud dunya? Saya istighfar, saya lanjutin sholat, saya belajar sholat yang khusyuk. Saya takbiratul ihram agak kenceng Pak. Allahu Akbar. Sedakep sambil merem saya. Baca kabiro alhamdulillah khusyuk banget. Baca Fatihah nggak tengok kanan nggak tengok kiri. Baca suratan juga khusyuk banget. Sepatu gondol wong gemblung yang unuh. Gondol maling yang unuh. Barang saya ruku saya menyat kemutan si jimaning ya Allah ya 24 tahun ku durung bojo-bojo. Ini jombloan-jomblowati kalau sholat fardu 5 waktu jangan sholat sendirian. Ayo jamaah di masjid di musola. Jomblo kalau sholatnya dewekan jangan yakin kepikiran jodoh baik sumpah temenanan. Wong nyong wis nglakoni Pak. Kepikiran jodoh terus Bu. Maka kena apa kalau kita orang Nahdlatul Ulama nek bar sholat gue wiridan disit. Nek bar sholat aja langsung plencing minggat Yusaripah. Sholat kok cuma semenit setengah. Jengkelat jengkelit langsung plencing minggat. Tumak ninahnya di mana? Sholatnya nggak dinikmatin, belum mampu menghadirkan Allah di dalam sholatnya. Orang kalau sholatnya udah enak, orang kalau udah merasakan sholatnya nikmat, masya Allah itu tuh yang namanya bisa menghadirkan Allah di dalam sholatnya. Emang sholat ya nggak perlu lama-lama, tapi kan yang tumak ninah, yang khusyuk. Makanya kita orang Nahdlatul Ulama kalau habis sholat wiridan dulu. Kenapa wong NU itu wiridan dulu? Untuk menutup ketidakkhusyuan kita di dalam sholat. Maka kalau sholatnya kurang tumak ninah, sholatnya kurang khusyuk, udah sholat masih suka bikin maksiat karena sholatnya belum dinikmatin. Mungkin sholatnya kurang disiplin, sholatnya kurang benar-benar memperhatikan waktu. Di rumah bukan musafir, nggak punya pekerjaan, dengar adzan duhur lah mengko disit setengah siji. Mengko bae lah jam setengah loro wis bareng bae karo ngasar. Jenengan apanya Gusti Allah kok bisa ngatur surga? Maka punten kalau saya ngaji sampai jam 1, apalagi pengajian sampai sore nyomoh Bu. Apalagi nih pengajiannya sampai jam 3 emoh nyomoh. Ini ngajinya mau sampai jam berapa Pak? Malah jam 4. Ya Allah kalau ngajinya sampai jam 4 Pak. Kanjeng Nabi dawuh sholat fardu yang paling berat adalah sholat subuh dan sholat asar. Makanya kalau pengajian habis duhur saya paling nggak mau ngajinya selesai sampai jam 5, saya nggak mau. Namanya ibu-ibu pulang ngaji nggak langsung pulang ke rumah Pak. Kebanyakan mampir. Namanya wong wadon ketemu tanggane. Saripah balik ngaji apa? Iya Bu Ritem. Kok balik ngaji sore teman Saripah? Iya Nukia ini doyan ngomong. Ngene Saripah mampir di sitari ngomah. Aku nembe gawe kamar mandi tek 9 juta. Ngoblok kamar mandi 9 juta setengah jam dewek. Sampai rumah, belum sampai rumah udah ketemu karo Yusol. Yusol arep paring ngendi? Aring warung Saripah tuku obat nyamuk. Beli ngaji apa? Iya Bu Sol.
mau mampir di sitari ngone ritem jari ritem nembe gawe kamar mandi tek 9 juta. Ala Saripah rasa percaya ke ramongane ritem kenek ngomong kaya entut. Hah bisa nek kaya entut? Iya anambune langka bentuke. Ngomongnya kamar mandi nih 9 juta tapi kan utangnya nang dindi anak. Berarti kaya entut anambune langka bentuke. Pulang ngaji belum sampai rumah pahalanya wis brodoli. Sampai rumah jam 6 kurang 1/4 belum sholat asar baru ngemek banyu wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya jawab, "Ma, cewek ma." Pak, tolong ya anaknya dicebokin dulu pak. Bu aku lagi nonton berita nang Cina na virus corona. Sauli 500 lewi udah pada mati. Nang Klaten Jawa Tengah malah wong mati kentut tawon. Lah kok is ngemek banyu ku perintah aku bu. Ya Allah pak, ibu perintah nih anak belum dicebokin, tolong anaknya dicebokin dulu. Anaknya jawab, "Ma, aku mau karo bapake." Lah ngapa nek karo bapake? Bapake senenge nganggo tungkak ma. Makanya anak-anak dekatnya sama ibu soalnya bapaknya senangnya nganggo tungkak, nggak lusa-lusa kayak parut. Terpaksa ibu nemawi kiputane sampai jam 6 belum sholat asar, terus ketabrak maghrib kan sholatnya niatnya bingung. Sholli fardol maghribi salasa wal raboni wal kemisi. Sholatnya jadi bingung. Maka kata Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Maka kalau kita disiplin melaksanakan sholat, Allah pun ngasih rezekinya disiplin nama manusia. Amin Allahumma. Hidup di dunia sementara, tak akan abadi selamanya. Janganlah kamu berfoya-foya. Ayo sembayang, mumpung badan kita masih sehat. Mari kita jauhi maksiat. Ayo cepat-cepat kita taubat. Ayo sholat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Manungsaning donya iki mung sawetara ibarate mampir ngombe nyambut gawe sak mestine. Menungsa enom lan tuwa padha eling lan waspada padha sambat. Mbah ayo padha salat aja sira banget happy ana donya. Malaikat juru pati lirak-lirik marang sira. Kuning lirik malaikat arep nyabut nyawa nira yen wis teka ra iso sumaya ayo nglakoni salat. Yang sembayang du Gusti Allah, I love you, I can't stop loving you. Padha eling nikmat swarga menunggumu ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Tambah sholawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaah. Amin Allahumma. Maaf Pak Bupati, ini lagunya agak gaul dikit. Lagu apa tadi Bu?
Ya, hafal banget jaran goyang. Maka saya lubah liriknya sedikit jadi jangan sampai jarang sembayang. Ayo kula panjang sedaya sing ahli sholat, sebab ada orang yang udah sholat tapi kok masih bikin dosa maksiat. Emang sholatnya sia-sia? Enggak ada yang namanya amalan pahala yang sia-sia, enggak ada yang namanya ibadah sia-sia. Semua ada hitungannya masing-masing. Maka ada muslim yang pertama disebut zolimul linafsih, bisa sholat tapi masih bikin maksiat. Nih ngajinya mau sampai jam berapa Pak? Jam 3? Betul? Kalau ngajinya sampai jam 3 ibu-ibu kuat? Bapak-bapak sanggup? Bapak sanggup, ibu kuat, orang mudun-mudun. Pengajiannya shollu ala Nabi Muhammad. Ada yang kedua namanya muslim yang disebut al-muqtasid. Saya ulang, al-muqtasid yaitu orang Islam yang udah bisa ngelakonin sholat, menjauhkan diri dari dosa maksiat, tapi suka nyepelein amalan sunnah. Udah bisa ngelakonin sholat, gak melakukan dosa, tapi gak mau serawung karo tanggane, gak mau rukun nama tetangga, boro-boro sodakoh ngasih anak yatim piatu, boro-boro ngelakonin puasa sunnah. Kalau orang suka nyepelein sesuatu, biasanin duwe akhlakul ngeyeliah. Akhlak apa? Ngeyeliah. Orang nih kalau udah suka nyepelein sesuatu, diingetin orang lain nggak mempan. Maka Pak Bupati punya prinsip, leuwih kepenak minter nawong bener ketimbang bener nawong pinter. Saya ulang, leuwih gampang minter nawong bener ketimbang bener nawong pinter. Kenapa kok leuwih gampang minter nawong bener? Wong bener itu orang yang bijaksana. Siapa? Panjenengan semua. Pak Bupati pengalamannya banyak, titel jabatannya tinggi. Pak Wakil Bupati ilmunya banyak, Mbah Kiai benar-benar orang yang alim. Jenengan lebih sepuh ketimbang saya, tapi tetap hadir di sini. Padahal jenengan di sini cuma mendengarkan bocah cilik yang lagi belajar ngomong. Leuwih kepenak minter nawong bener ketimbang bener nawong pinter. Orang kalau sudah merasa paling pinter, merasa paling bener, punya akhlakul ngeyeliah. Delengin, Kang, jika gelem angkat ngaji tapi kora tahu sholat jamaah, jawabannya ngeyel. Urusan amat dong, amat bera urusan. Ripu-ripu rasolat rabapa kayak sing dina-dina sholat melam larat baik. Itu namanya akhlakul ngeyeliah. Kang wis tua urip nang perantauan aja seneng judi, ada aja mabok baik. Dedengin jawabannya ngeyel. Lah sing mabok aku kok, duitku mabok nang omahku, ngapain ku sing ngumet? Sing maksiat aku sing nanggung dosa ya aku, ngapain ku repot? Ya pancen bener, sing maksiat Rika, sing dosa Rika. Tapi gerdunya niki kaken wong gawe dosa, kaken wong gawe maksiat. Gusti Allah murka nurunin gempa bumi tsunami angin puting beliung ngamuk, sing modar uduri katok. Resiko Pak ditanggung bareng-bareng. Maka Nabi dawuh awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Kelak di akhirat amalan sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Kalau amalan sholatnya baik, yang lain amalannya diterima. Tapi kalau amalan sholatnya rusak, yang lain amalan ditolak. Berarti sholat adalah wadah, amalan soleh adalah isi. Punya wadah tapi nggak punya isi, eman-eman. Wadahnya kosong melompong, apa yang mau dipertanggungjawabkan? Punya amalan soleh tapi nggak ngelakoni sholat, ya eman-eman. Punya isi tapi nggak ada yang buat ngikat, belarah-belarah, nggak kumpul di akhirat.
Maka ternyata kita semua dianjurkan supaya ahli ibadah, sholatnya nggak ketinggalan, amalan soleh dilakoni, namanya balance, bisa seimbang, bisa beriringan, bisa berjalan bersama. Maka punten, masjidnya sebelah mana ya Pak Lurah? Sebelah sono. Oh iya, kuburannya sebelah mana? Ya kan cuma tanya. Maaf Pak, masjid sini Pak Kiai ada kantong beduknya apa enggak Pak? Ada. Kantong beduk di masjid kita namanya seni. Apaan Bu? Seni. Zamannya Kanjeng Nabi enggak ada kantong nama beduk. Wong kantong beduk ciptaannya Wali Songo. Wali Songo menciptakan kantong dan beduk karena dulu enggak ada listrik, belum ada wireless, belum ada toa, belum ada mic, apalagi mic Tyson, belum ada yang namanya salon, belum ada ampli. Wali Songo menciptakan kentong dan beduk biar sekali tabuh satu desa dengar semua. Tapi jangan salah paham, yang manggil orang sholat itu bukan kentong beduknya, yang manggil orang sholat adalah azan dan iqomah. Maka sehingga ada beberapa prinsip, katanya Islam ini agama yang jauh dari Tuhannya. Karena orang Buddha, orang Hindu punya prinsip paling dekat sama Tuhan. Soalnya orang Buddha, orang Hindu panggil Tuhannya itu Om. Jadi katanya paling dekat sama Tuhan. Tapi kalau orang Nasrani lebih dekat lagi sama Tuhannya, soalnya panggil Tuhan itu Bapak. Lah orang Islam katanya paling jauh nih sama Tuhan, soalnya mau sholat aja harus adzan pakai toa. Berarti Gus Jalo ini jauh banget Pak, panggilnya aja sampai pakai toa. Tapi jangan salah paham kita orang Islam, namanya toa, kentong beduk bukan manggilin orang sholat. Yang manggil orang sholat itu azan dan iqomahnya. Kentong beduk di masjid kita hanya sekedar pemut, karena dulu belum ada listrik, belum ada wireless. Yang pada di sawah denger kentong beduk pulang dulu ke rumah. Wong mandinya aja lama, bersih-bersih persiapannya lama, perlu proses, belum lagi berangkat ke masjidnya. Ada waktu, ada tenggang masaknya. Maka kentong dan beduk itu dicipta supaya dulu kita nggak teriak-teriak maghrib, maghrib, supaya nggak kayak gitu Pak. Kentong beduk ditabuh ada maksudnya, tong 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 tong, maksudnya para sederek, masjidnya masih kotong 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 kotong, masjidnya masih kosong. Jenengan diaturi persiapan dulu, kentongnya udah ditabuh, beduge ditabuh, mak deng 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 deng, maksudnya para sederek, masjid si sedeng 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 sedeng, masjidnya masih sedeng. Jenengan diaturikan persiapan, gak di kota gak di desa, seniki mandan pada masjidnya mewah, magrong-magrong, maghrib-maghrib esih petengan. Barengan asing ngadan bocah cilik belum sunatan. Kasihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok mirip ya? Ya Allah, kasihan masjidnya mewah, magrong-magrong, yang adan bocah cilik burung sunatan. Bareng bukan anak kecil yang adan wayah subuh, yang adan Mbah Kakung. Suarane ampeg, untune gari loro, kan adane sambil nelongso. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih becik ketimbang turu belas langkah sing tangi. Bareng geula mana sing tangi malah sing tangi barange. Barang ayame, iya aja salah paham. Kalau di Lamandau masjid musola udah waktunya sholat kok belum adzan, berarti tanggung jawab Pak Bupati harus ikut adzan. Mau Pak Bupati. Iya dong, Pak Bupati juga harus jadi orang yang al-khauf minallah. Namanya umarok pun harus jadi orang yang alim, tahu ilmunya dan takut kepada Gusti Allah. Kalau pemimpinnya takut kepada Gusti Allah, nggak mungkin di Indonesia ada pejabat pada korupsi. Sebab nopo wedi karo Gusti. Adan Pak Bupati. Bareng masjid wis ana sing adzan Mbah Kakung, ibu-ibu di rumah sambil nggugah bapak ke pak subuh pak subuh. Ah imbuh subuh imbuh. Batesan Mbah Kakung tengok kanan kiri deneng orana sing mangkat. Akhirnya sambil nunggu jamaah sambil puji-pujian. Di sini ada puji-pujian boten? Nungguan orang pada berangkat ke masjid sambil sholawatan. Hayu sholat jamaah ganjarane langkung kathah. Hayu sholat jamaah derek dawuh Rasulillah. Puji-pujanya sampai jam 5 seperempat tetep langkah sing mangkat. Akhirnya Mbak Kakung puji-pujian berubah jadi pengumuman. Saudara-saudara, kiang gercinten 5 menit maning ora gelem pada teka. Aku arep sholat dewek. 3 menit kemudian alhamdulillah ada yang berangkat. Yang berangkat cuman sebelindi pada mbah kaki. Hari di masjid 2 orang kaki-kaki gabeh. Yang baru datang tanya sama lagi puji-pujian. Kajine lagi jeneng masjid sepi temen dah. Anu nang apa ki Pak Kaji? Wala nado mong ke masjid mung duwe kenyong karo Rika. Lah terus ki arep kepriwe kajine rasa dipikir gampang esuk masjidnya didol bae. Tapi bukan masjid Lamandau, masjid kono. Ngisor langit aduh. Masjidnya yang udah dibangun dimakmurin, yang belum dimakmurin ayo yang belum sholat ngelakoni sholat, yang udah sholat sholatnya dijaga, jangan sampai seneng bikin dosa. Puasa sunnah Daud, sekarang puasa besok enggak, besoknya lagi puasa besoknya enggak. Bapak-bapak monggo puasa sunnah Daud, karena puasa sunnah Daud puasa paling indah. Enggak harus seumur hidup, 1 bulan saja sudah disebut puasa sunnah Daud. Tapi kalau ibu rumah tangga puasa sunnah Daud agak susah Pak. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, namanya istri mau ngelakonin nyarutang puasa Ramadan yang bolong saja harus pamit sama suami, apalagi ngelakonin puasa sunnah. Soalnya kalau ibu-ibu lagi puasa nyarutang puasa Ramadan kok nggak pamit sama bapak, isuk-isuk bapaknya jaluk dibikinin wedang. Jangan salah ngaji pikirannya ke sono-sono. Belum mampu puasa sunnah Daud, belum mampu ngelakonin puasa Senin Kemis, namanya ibu muslimat di rumah cari pahala saking gampangnya. Apalagi ngelakonin amal soleh. Istri nyuci 1 celana suami ganjarannya 1000. Alhamdulillah. Padahal 1 hari ibu nyuci celananya bapak ngasih pitulas.
Berarti tiap hari pahalanya 17.000. Alhamdulillah. Syaratnya satu, nyucinya yang ikhlas, jangan sambil gerenyem. Mbak katok orang gerenyem katok kotor kabeh. Nembe ganti kotor maning, ganti kotor maning. Wis ngene awe duit mung setitik. Orang ngerti apa sih BPJS mundak, listrik mundak, banyu mundak. Wong lanang awe duit ora pengertian. Kalau gerenyem dosa. Yang ikhlas nyuci sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Masak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Nyambel jangan ketinggalan istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah sampai layai mencolot. Astagfirullah, astagfirullah 20. Malam anak pada tidur dilus-lus sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Anak udah tidur tinggal bapak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Berarti sehari udah istighfar berapa kali? 100. Namanya istianah fil ibadah, namanya keluarga. Amal soleh banyak banget. Ibu nyuci celana be metu pahalane, lah mumpuni ngumbai celanane siapa? Ngasih lecet-lecetana ya metu pahalane. Istri apalagi muslimat nih, suami pulang dari kantor Kuala Lumpur. Ibu siap di depan pintu, sambut suami pakai senyum, kecup tangan suami, cium tangan suami bagai cium hajar aswad. Apalagi suami ibu hitam, aswad banget tuh. Betul. Apalagi istri solihah, dikasih duit entah seberapa, pasti ngucapnya syukur. Saking gampangnya cari amal soleh, apalagi orang udah berkeluarga. Kok amalan sunnah puasa pun belum mampu, qiyamul lail monggo, salat tahajud, salat hajat, salat witir, bahkan sepertiganya malam. Kok Anda mau bangun untuk qiyamul lail? Allah turun ke langit dunia. Siapa yang tahu Allah turun ke langit dunia? Yang mau qiyamul lail, salat tahajud, salat hajat, salat witir, tadarus Quran, zikir di sepertiganya malam. Ketika dia berdoa, doanya paling dekat dengan Tuhannya, bahkan doanya langsung tembus langit pitu karena podong lakoni amalan sunnah. Allahumma amin, Allahumma. Ini udah jam berapa nih Pak? Lama-lama mampu bakaran kulit. Alhamdulillah yang kepanasan hari ini keluar keringat. Moga-moga buat ngelong dosa-dosa kita. Yang kemanasan hari ini segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Amin, Allahumma. Yakin ngajinya sampai jam 3 sore? Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan sampai punah tidak ada halangan apa-apa. Allahumma amin, Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Ada muslim paling bonafit namanya Sabikun bil khairat. Ini golongan yang ketiga. Sabikum bil khairat adalah seorang muslim yang bisa ngelakonin sholat tidak hanya sekedar syariat, bukan namung jengkelat-jengkelit saja, tapi hakikatnya dilakoni, menjauhkan diri dari segala dosa dan bisa melakukan amalan sunnah. Itu namanya muslim paling tinggi tingkatannya. Tapi ada tapinya, harus ngati-hati. Sabikum bil khairat diserang penyakit macam-macam, salah satunya penyakit sombong. Jangan sampai udah sholat nyombongin sholatnya, udah bisa sodakoh nyombongin sodakohnya. Apalagi yang udah pakai jilbab kok lihat orang gak jilbaban, jangan ikut jengkel, justru dirangkul. Tapi bapak-bapak jangan ikut ngerangkul, biar ibu-ibu aja yang ngerangkul. Ngerangkulnya gimana? Dikasih jilbab, nih bu ada jilbab model baru, ibu udah cantik, kalau pakai jilbab pasti lebih cantik. Namanya nggak solihah buat diri sendiri, nggak hanya sekedar soleh, tapi jadi orang yang muslih.
bisa soleh buat diri sendiri dan soleh buat orang lain, diridhoni Gusti Allah. Maka pohon semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin kencang angin meniup. Orang semakin imannya kuat, takwanya bertambah kepada Gusti Allah, ujiannya tambah berat. Resiko jadi pohon harus mau ketiup angin. Tapi kalau jadi manusia nggak kerasa ketiup angin, jangan jadi pohon, jadi suket bayi monggo. Tapi resiko jadi suket harus ikhlas. Mau diinjek-injek sama manusia, diinjek manung samandan pantes, langgar diinjek kebo juga agak lumayan, diinjek kebo langgar maaf diinjek kebo karo diuyui, nista banget namanya jadi suket. Namanya pohon ketiup angin, namanya manusia diuji. Kenapa Allah kasih ujian sama kita? Enggak, kita dicek kualitas imannya, seberapa kuat ibadahnya, seberapa istiqomah di dalam ibadah. Allah ngecek keimanan kita. Terkadang kita lalai, lupa. Kita pikir ujian hanya sekedar musibah, penyakit, melarat, susah, sedih. Bukan. Ujian yang sering kita lalai adalah ujian pangkat, titel, jabatan, badan sehat, ayu, gagah, rejeki, anak, bahkan seluruh di dunia ini adalah ujian saking ngarsane Gusti. Maka sebelum kita ujian, kita disuruh sekolah. Apa sekolahnya? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, lakoni amalan soleh, lakoni amalan sunnah, tadarus Quran, baca sholawat, banyak zikir, bahkan pengajian hari ini di Tritunggal kita ikut sekolah. Kalau sekolahnya pinter, ujiannya ngarape bener. Kalau ujiannya ngarape bener, lulus, nilainya bagus. Itu cita-cita kita. Tapi banyak orang aneh, sholat babar plotras, pengajian ora doyan, ngomongnya ala watake ala sifate ala, senenge padu pamer pelit, betitil kucren jelantir kaya upil kudanil. Bareng kena musibah dia ngomong, ya Allah, aku lagi diuji apa ya? Siapa sing nguji? Wong sekolah beora ujian ye, kegeeran. Yang diuji itu yang beriman, yang diuji itu yang ibadah. Wong sholat non gak pernah, ngaji aja gak doyan, sodako aja pelit betitil, kok kena musibah katanya ujian. Sekolah nanggone kakine. Islam bukan agama untuk mempersulit hambanya, justru Islam adalah agama untuk mempermudah menggapai ridhonya Gusti. Sholat sambil berdiri udah gak kuat, monggo sholat sambil duduk. Lenggah udah nggak mampu, monggo sholat sambil tiduran pakai gerakannya tangan. Tangan udah nggak mampu digerakkan, monggo sholat pakai isyarah kedipnya mata. Niat kedip, takbir kedip, ruku kedip. Kedip udah nggak mampu, tapi jantung masih berdetak, otak masih sadar, sholatlah di dalam hati. Hati udah nggak kuasa sholat, berarti tinggal di ijolin beras. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal saudara Bapak A jam 8 pagi. Monggo Bapak Ibu memberikan penghormatan terakhir karo ngijolna beras. Sebelum dijolin beras, kita supaya ngelakonin dadi muslim sing temenanan. Ada yang udah sholat tapi senang maksiat. Yang kedua udah sholat ngeduh ke dosa maksiat tapi nyepelein amalan sunnah. Ada yang sabikum bil khairat, muslim yang sempurna. Kita kira-kira nomor 1, golongan nomor 2 apa nomor 3? Nomor 3, nomor 2 apa nomor 1? Nggak ada yang ngejawab, jangan-jangan belum daftar nih. Kenapa kita nggak bisa menjawab? Susah kalau nilai diri sendiri, ora bisa ndeleng kita ke dewek Pak. Entah kita nomor 1, nomor 2, nomor 3, kita sedang belajar dari muslim sing istiqomah, muslim sing temenanan ibadah. Pengajian sukses bukan dilihat dari banyaknya yang hadir. Pengajian sukses bukan dilihat dari lucu ramenya pembicara, bukan. Tapi pengajian sukses terlihat setelah pengajian. Adakah akhlak kita yang lebih baik dari sebelumnya? Apakah habis pengajian akhlak kita masih sama kayak kemarin?
Masa habis pengajian masih jatuh di lubang yang sama? Masa habis pengajian aku masih seperti yang namanya rugi? Apalagi jadi orang celaka. Masa kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin? Mari kita jadi orang yang beruntung. Yang jadi petani rajin sholat, rajin ngaji. Jadi pedagang jangan lupa sembahyang. Yang jadi pejabat jangan lupa sholat, tunaikan zakat. Jadi RT jangan kelalen karo sholate. Jadi RW aja sekara PDW. Sing jadi lurah rajin ibadah. Yang jadi bupati janji-janji wajib ditepati. Maaf Pak Bupati, saya jadi nggak enak. Yang jadi bupati janji-janji wajib ditepati. Yang jadi mumpuni bisa ngomongi, kudu bisa ngelakoni. Aja jarkoni bisa ngajar, bisa ngelakoni. Yang jadi kiai, kiai. Kalau kiai gurune mumpuni. Yang pada sregep ngaji, ngatur jiwa dan hati. Maka jangan jadi orang rugi, jangan jadi orang celaka. Kita diajak ngaji jadi orang yang beruntung. Amin Allahumma. Jam berapa? Jam 11 lebih seperempat. Tadi saya naik jam berapa? Jam 11. Saya naik jam 11. Emang betul? Ini jenengan yang pinter apa sih yang dibudoni? Soalnya memang panitia ngendika saya mulai gasik karena memang Pak Bupati pun masih ada acara, saya pun ada acara. Dari sini saya pindah ke Mentobi. Mentobi berarti masih Lamandau, betul Pak Bupati. Tadi malam saya dari Sukamara dengan Ibu Bupati Sukamara. Dari Sukamara saya pindah ke sini, dari sini saya pindah ke Mentobi. Dari Mentobi nanti malam saya di Pangkalan Lada. Dari Pangkalan Lada langsung pulang, paginya pengajian di Pangandaran Jawa Barat. Alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Mumpuni laris jamaahnya pada kumpul. Amin Allahumma. Saya tidak ada niatan untuk menggurui panjenengan karena saya pun sampai detik hari ini masih santri. Saya masih mondok ta'alum di pondok pesantren. Sampai hari ini saya mondok pesantren di Darussalam Dekualuh Purwokerto. Dan saya masih mondok di Al-Amin Pabuaran Purwokerto. Dan saya masih kuliah di IAIN Purwokerto. Semester akhir tapi belum ada akhirnya. Harusnya kemarin 2018 saya wisuda S1. Tapi ternyata baru 2 bab saya tinggal. Karena memang tiap hari pengajian. Ya beginilah resikonya dadi wong ayu. Soalnya nggak ada yang ngelem, dadi ngelem awake dewek. Maaf punten, maka nun sewu sangat. Saya masih santri dan saya masih mondok. Kiai saya titip pesan sebelum saya mbojo ala sadurunge payu rapi. Saya nggak boleh mimpin doa. Jadi nanti doa akan diimami langsung oleh Romo Kiai. Untuk rasa takdim saya santri kepada Kiai. Suatu kehormatan saya bisa ngaji di Tritunggal. Terima kasih Bapak Bupati kerso hadir di Tritunggal. Suatu kehormatan luar biasa beserta wakil bupatinya sekalian. Pak DPR, Ibu DPR juga hadir, tokoh-tokoh ulama kesepuan kita juga hadir. Luar biasa, saya minta tepuk tangan dulu dong buat Tritunggal. Dan saya terima kasih kepada muslimat, khususnya keluarga besar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lamandau. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hari ini pengajian di Tritunggal atas nama keluarga besar Miftahul Huda memberikan apresiasi kepada panitia dan terima kasih. Semoga pengajian hari ini kita semua ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat yang barokah, keluarga yang ahlul ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan gesang bisa husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya mohon jangan pulang dulu, pengumuman dari akhirat.
Sapa wonge mangkat ngaji durung dipimpin doa gugupan Bali amongko bapake bojo maning. Jadi doa akan diimami langsung oleh Bapak Kiai untuk rasa ta'dim saya santri kepada Kiai. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan kekhilafan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon bimbingan dan mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.